Saudaraku kekasih dalam Nabi Yesus Kristus, mari kita belajar demi belajar ke depannya. Dan barang siapapun nanti yang menonton video ini, kita share bahwa video ini memiliki part 1 dan part 2. Share ini saudara itu kepada keluarga kita dimanapun berada, laik, yang seiman, sekasih, sepadan, yang pada khususnya umat Kristen Nasrani dimanapun berada, supaya kita belajar terus menunduk diri kepada Tuhan. Jangan takut. Saya pun dulu gitu kok, disebabkan kejahatan saya. Apa mungkin lagi Tuhan mau mengampuni aku? Gitu juga. Tetapi saya belajar terus, belajar firman Tuhan di rumah. Bisa kok pelan-pelan. Apakah Tuhan ampuni dosaku atau tidak, nanti di kelak kemudiannya ketahuannya itu. Tapi saya tetap belajar. Sehingga Tuhan memberikan jamahan tangannya menuntun. Hingga kita dituntun bagaikan anak bayi yang baru berjalan. Kita ditatah dia dengan tangannya sendiri oleh hikmat kasih karunia daripada Allah. Itu saudara-saudariku. Saat ini menjelang hari terakhir, mari menunduk diri, mari belajar kepada Tuhan. Jangan lagi pakai lagi kata-katanya. Hindari perilaku kita kata-katanya. Jangan hanya pendengar. Belajarlah berbuat kepada Tuhan. Belajarlah berbuat kepada sesama dalam kebaikan. Itu terutama di hadapan Tuhan. Jadi supaya kita memahami semua saudara-saudariku, kenapa harus kita percaya dengan naungan kuasa Roh Kudus tadi yang tertulis, ya sudah kita baca bersama, kita belajar bersama. Sebagai ayat pendukung. Apa kinerja Roh Kudus? Saudaraku seia sekasih sepadan yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku, buka di rumah Anda yang mendengar video ini, supaya mengerti kekuatan Roh Kudus yang menuntun kita di jalan kebenaran menjelang hari-hari terakhir dan menjelang akhir zaman. Kisah Para Rasul 5 ayat 30 sampai 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 30 juga 31. Yudas 18 ayat 21. Belajar dalam firman Tuhan. Berdoa dulu dengan naungan Roh Kudus daripada Allah. Sebab firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan. Kita minta hikmat daripada Allah sehingga mengerti kita menjadi berbuat di hadapan daripada Allah. Sehingga tidak kepintaran kita sendiri yang berbicaralah hikmat daripada Allah. Berdoa terlebih dahulu dengan Roh Kudus, di mana tadi sudah kita lakukan. Supaya saudaraku mengetahui, tertulis 2 Petrus ayat 1 ayat 20 sampai 21. Saya sudah selalu buat berita khotbah firman Tuhan di channel ini. Memang sudah banyak malaikat mengeser, puji Tuhan. Diberkatilah kita semua, dikuatkanlah kita semua. Marilah kita belajar melakukan itu. Ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kepentingan bersama datang kepada Tuhan. Itu saudara-saudaraku. Ini pesan daripada Allah kepada kita semua. Ini perintah Tuhan. Kalau masalah kehidupan, tantangan demi tantangan, mungkin saudara-saudariku dibandingkan dengan saya, kehidupan saya rasa kalau aku mengatakan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, akulah paling termiskin di dunia ini. Percayalah saudara-saudariku. Tetapi Tuhan mengatakan, beritakanlah Injilku kemana-mana anakku, aku akan menghikmatimu. Jangan takut,
Apa hikmatku berikan kepadamu? Bijaklah mengajar, sabarlah, rendah hatilah. Tetaplah berjuang dalam naungan doamu, aku akan menuntunmu. Sebab itu kita buka video di channel ini. Dan saya tidak ada mencari kepentingan pribadi di sini. Tak pernah aku meminta apapun, cuma mengharapkan penyertaan pertolongan Tuhan dalam kehidupanku yang sesuai profesiku dalam pekerjaku saat ini. Itulah aku membuat program ini. Percayalah saudara-saudariku, di mana pada malam jam sekian ini juga Tuhan ingatkan, kalau sudah Tuhan memerintahkan kepada saya, mau jam berapapun itu harus diberitakan. Tidak bisa saya elak. Saya yang susah sendiri. Badan saya ini demam panas dingin. Renungan masuk ke telinga saya terus. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, pada malam berbahagia ini, siapapun nanti yang mendengar video firman Tuhan ini, marilah saudara-saudaraku kita cermati, marilah kita matangi, berbuatlah kepada Tuhan. Tiada yang bisa menolong kita, hanya Tuhan yang mampu. Kalau sesama kita manusia, sejauh mana kekuatan menolong kita? Lihat apa yang terjadi saat ini. Bukan tidak butuh kita dalam kehidupan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, tetapi mari belajar firman Tuhan supaya dapat memahami berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Belajar demi belajar, sehingga berkat itu tidak salah guna. Berhati-hati mengantisipasi dan waspada tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, bujuk rayuan kegelapan yang ini selalu menghancurkan iman dan pemikiran kita. Kadang si iblislah membuat jiwa dan iman kita seperti orang munafik, karena kita tidak sadari. Itu, mari berbuat kepada sesama. Artinya berbuat kepada sesama bukan suka dibantu dengan nilai mata uang, tidak. Berdoa, kita doakan. Di saat kita belajar berdoa di rumah, doakan dulu suami istri kita, anak kita, keluarga kita. Doakan umat-umat Tuhan. Cepat nanti Anda menerima hikmat daripada Allah. Percayalah. Tapi kita tulus. Sekalipun ada proses nantinya, kalau kita sudah terjamah oleh tangan Allah, proses itu ada. Jangan mundur. Percayalah. Berkat kepada saudara-saudariku pasti Tuhan tambahi. Saudara-saudariku akan diangkat. Sekalipun dari awal kita disepelekan orang, kita dikucilkan orang, memang tertulis itu di kitab firman Tuhan. Kita dicercat orang, bisa-bisa kita juga tanpa kita dengar, ya udah gila itu. Pasti gitu juga kata orang. Karena Tuhan Yesus dulu di dunia ini begitu. Dicerca dia. Yang dibilangnya lah begini, yang dibilangnya lah begitu. Tetapi ujungnya apa? Dia menebus dosa manusia. Dia mati kembali hidup. Bahkan yang menyalibkan dia siapa? Orang yang mengenal firman kebenaran Allah. Orang Farisi. Mereka memakai kepintaran dan kepandaian sendiri. Bukan hikmat berbicara dalam jiwa pemikirannya. Makanya terjadi sebuah kemunafikan.
Sementara firman dia pelajari pada masa itu orang Farisi adalah perkataan Allah sendiri melalui rasul dan nabinya. Jangan sampai tergiur sedemikian kita. Marilah belajar dengan firman kebenaran Allah, berdoa dengan nama Roh Kudus, menunduk dirilah roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah, supaya kita dihikmati. Mana tahu saudara-saudariku di jamaah Tuhan belajar firman kebenaran Allah, sujudkan hati, percayakan Roh Kudus, pasti Tuhan nikmati. Tuhan itu senang orang yang tidak mengenal kebenarannya, terus ada niat etika hatinya bertobat, itu cepat Tuhan tanggap. Terus ditanggapi kita itu, disikapi, langsung kita dituntun itu, supaya mengerti kebenaran. Kalau orang yang benar sudah mengenal kebenaran itu kan hanya bertahan. Kalau tidak bertahan jatuh. Maka Tuhan Allah berkata, aku datang kepada orang yang jahat supaya dibenarkan. Orang jahat itu supaya dibenarkan jadi orang benar, supaya mengerti kebenaran. Kalau sudah mengerti kebenaran hanya bertahan, jatuh enggak. Sebab firman Tuhan mengingatkan, waspada, berjaga-jaga dan berdoalah. Yang terdahulu bisa terkemudian, terkemudian bisa terdahulu. Maka Tuhan berkata, mengingatkan, waspadalah, berjaga-jagalah. Hati-hati tipu daya iblis yang menghancurkan pemikiran manusia dalam keimanan, yang akan mengotori tubuh oleh karena persahabatan hawa nafsu dunia. Mari kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, hati yang tulus. Jangan ragu-ragu saudaraku, apapun selama ini kekurangan, kita datang kepada Tuhan. Ingat saudara-saudariku, kita lahir dari rahim ibu, tidak memakai baju. Tetapi setelah sampai di dunia, bisa kita dibajui mama kita. Tentu Tuhan tidak membiarkan anugerah yang diberikan Tuhan dalam hubungan suami istri, yaitu anak. Tuhan tidak membiarkan anak itu tidak pakai baju. Kan dikasih mamanya sama bapaknya pakai baju. Dia jangan ragu dalam kehidupan. Jangan memaksakan kehendak oleh karena dunia. Itu satu. Yang kedua, kembalinya juga kita ke tangan Tuhan. Yang dikatakan kematian. Sebagaimana kita lahirnya dari rahim ibu kita, tidak memakai baju, pulangnya juga kepada Tuhan. Baju itu tidak bisa kita bawa. Kembali kepada Tuhan. Tujuan daripada Rana Allah membangkitkan orang mati dan orang hidup, karena ada pernyataan firman. Dia akan memberikan kehidupan yang 1000 tahun. Tak ada lagi tangisan di sana, tak ada lagi kesusahan, tak ada lagi ratak gigi di sana. Maka mari kita belajar yang berdosa ini, datang kepada Tuhan, berdoalah. Mengetahui kita penghuni neraka atau penghuni surgawi nanti di kelak pengadilan yang terakhir. Saya pribadi tidak berani aku mengatakan bahwa saya sudah menjadi masuk surga, tidak. Tetapi saya belajar bagaimana mempertahankan. Apakah kita nanti penghuni surgawi, makhluk surga atau makhluk neraka di kelak kemudian penghakiman yang terakhir. Jadi mari kita belajar. Sekalipun kita sudah belajar menuntut jalan kebenaran, jauhi kata-kata terungkap dari lidah dan bibir.
bahwa aku sudah dekat kepada Tuhan. Jauhi. Jangan timbul kemunafikan. Karena kuasa kegelapan selalu menyerang. Karena manusia tidak ada sempurna, tidak ada yang tidak luput segala dosa. Maka Tuhan memberikan pertimbangan di kelak kemudian penghakiman. Tetapi marilah berkata diri dalam jiwa dan hati, Tuhan, tuntun aku. Aku tidak sempurna di hadapan-Mu, tidak luput segala dosa. Lawat aku. Engkau yang tahu kuasa kegelapan di dunia ini. Tanpa penyertaan pertolongan tangan-Mu, aku tidak sanggup berjalan mengikuti jalan kebenaran-Mu, Tuhan. Itu kita naungan doa. Jangan terungkap dalam bibir kita, saya sudah paling dekat kepada Tuhan. Saya sudah jadi hamba Tuhan. Betul. Tetapi ketentuannya nanti di kelak kemudian. Kita supaya waspada. Karena firman Tuhan berkata, contoh saya sudah mulai belajar jalan kebenaran Tuhan. Mengerti sedikit punya sedikit. Kalau berani, saya tidak berani mengatakan diri saya sudah paling dekat kepada Tuhan. Tidak. Karena firman Tuhan berkata terdahulu bisa terkemudian, terkemudian bisa terdahulu. Yang mengetahui kita nanti penghuni neraka atau penghuni surgawi adalah di kelak penghakiman terakhir. Apakah terdaftar nama kita di kehidupan 1000 tahun? Menjadi makhluk surgawi atau menjadi makhluk neraka? Jangan salah saudara-saudariku. Orang hidup dengan orang mati Tuhan bangkitkan semua. Itu firman Tuhan berkata, bukan saya. Inilah malam ini saudara-saudariku, di mana nantinya saya share ini, firman ini. Mari kita menunduk diri pelan-pelan